Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para usahawan, para pekerja dan karyawan, para mahasiswa dan pelajar yang kami hormati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu yang Dia ciptakan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di sini salah satu mall garment terbesar di Jakarta, tempat berjualan peralatan ibadah sholat, haji, umroh, dan lain-lain. Mereka berjualan dengan penuh kesabaran. Semoga ini yang dimaksud dalam surat Al-Asr, mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita dengan waktu yang sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ada di antara kita yang sukses mendapatkan rezeki, sukses berusaha, sukses menggapai kebahagiaan surga. Ada yang tidak sukses sama sekali atau merugi. Banyak ayat-ayat Allah seperti Al-Asr dan hadis Rasulullah SAW memberi pedoman dan petunjuk menggunakan anugerah waktu untuk sukses mendapatkan rezeki, sukses berusaha, dan sukses menggapai surga. Materi ke-6 bekerja dengan iman kali ini membahas waktu meraih rezeki dan sukses usaha dengan perencanaan jangka pendek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih ingat materi kedua The Power of Niat? Kita tetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan 5W1H. Kemudian kita susun niat. Pada contoh waktu itu niatnya adalah saya atau kami berniat untuk memproduksi jilbab syar'i bagi generasi milenial di lokasi bisnis di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta pada September 2019 dengan pinjaman dari Bank Syariah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Lail 1-7. Demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Maksudnya, apabila kita memanfaatkan waktu malam dan siang untuk beraneka macam usaha di jalan Allah, maka akan diberikan kemudahan, kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita mesti mengelola waktu siang dan malam kita untuk melaksanakan niat yang tersebut dengan jalan terbaik agar tidak merugi. Mengelola waktu ini dituangkan dalam jadwal atau time schedule. Pertama-tama kita jabarkan niat itu dengan kegiatan atau amalan kebaikan secara terperinci
dengan pedoman 5M, yaitu sumber daya manusia atau man, mesin dan peralatan atau mesin, material yang dibutuhkan atau materials, pendanaan atau money, dan pengelolaan atau manajemen. Amalan kebaikan tersebut adalah investasi 5M yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 261. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih menumbuhkan 7 butir. Al-Ayah. Yang perlu dihindari adalah riba, menarik keuntungan, gharar atau tipuan, dan masir, judi, spekulasi, mengharap untung cepat. Langkah berikutnya adalah menentukan tenggat waktu atau target penyelesaian setiap kegiatan. Panduannya adalah hadis-hadis sahih yang menyatakan cara berjalan Rasulullah SAW adalah cepat dan tidak tergesa-gesa. Kemudian dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu praoperasional atau persiapan, produksi percobaan, kemudian operasional, produksi komersial. Daftar kegiatan yang sudah dikelompokkan dan diberikan tenggat waktu masing-masing dimasukkan dalam format jadwal yang ada rentang waktu bulanan dan mingguan. Dibuat jadwal berurutan sesuai surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka jadwalnya menjadi sebagai berikut. Kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh setiap orang yang berperan dalam kegiatan tersebut, sesuai peran masing-masing yang disepakati dalam organisasi. Dan pelaksanaan ini masuk ke dalam jadwal harian masing-masing orang. Para usahawan, para pekerja dan karyawan, para mahasiswa dan pelajar yang kami hormati. Di dalam jadwal harian bercampur dengan aktivitas harian orang tersebut dan bisa menjadi prioritas atau tidak, utama atau sampingan. Menyusun jadwal harian sebaiknya didasarkan waktu sholat sebagai contoh. Antara sholat subuh dan sholat duha, melihat jadwal harian, berdoa niat hari itu, bahwa dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan segala aktivitas hari ini agar menjadi ibadah, dan memohon kepada Allah perlindungan dan kemudahan atau doa-doa sesuai lainnya. Kemudian olahraga, kemudian perjalanan ke tempat kerja. Antara waktu sholat duha sampai sholat zuhur, melaksanakan pekerjaan prioritas pertama. Kemudian ba'da zuhur sampai sholat asar, melaksanakan pekerjaan yang menjadi prioritas kedua. Ba'da asar sampai sholat maghrib, bisa melaksanakan aktivitas lain-lain, misalnya silaturahmi yang sudah terjadwal, pulang ke rumah. Ba'da maghrib sampai sholat isya, bisa diisi dengan aktivitas keluarga. Ba'da isya, lakukanlah evaluasi apa yang telah dikerjakan pada hari itu, apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang kurang, lalu dicatat. Kemudian istirahat, sholat malam, tahajud. Aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya bisa masuk ke prioritas 1 atau prioritas 2, tergantung masing-masing. Muslimin dan muslimat
yang dirahmati Allah, kembali ke jadwal aktivitas UMKM. Setiap minggu dilakukan evaluasi, laporan setiap pelaku tentang progres. Misalnya, minggu pertama tentang kualifikasi SDM, apakah sudah ada atau belum. Kemudian dilakukan perbagian jadwal dengan tetap berpegang pada target waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Hasyr 18. Sebagai contoh evaluasi, di minggu kedua, sesuai jadwal yang harus dikerjakan, kualitas SDM, penentuan mesin dan peralatan, kualifikasi tempat dan fasilitas, daftar bahan baku, rencana usaha, dan organisasi. Evaluasi akhir minggu kedua. Evaluasi sebaiknya dilakukan setiap minggu. Ada kegiatan yang belum tuntas, maka dicari solusinya dan jadwal baru khusus untuk yang belum selesai ini, namun tidak merubah jadwal utamanya. Beberapa petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan jadwal yang kita buat tadi. Yang pertama adalah prioritas. Buat standar prioritas sesuai kehidupan yang hendak dicapai. Misalnya, seorang karyawan prioritas pertamanya adalah pekerjaannya. Seorang ibu rumah tangga mengurus keluarganya. Seorang pengusaha mengurus usahanya, dan lain-lain. Dan ini direfleksikan ke dalam penyusunan jadwal harian. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang perlunya menentukan prioritas. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah mencontohkan, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Yang kedua adalah fokus. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai Bani Adam, fokuslah hati kalian dalam beribadah kepadaku. Niscaya aku akan lapangkan hatimu dan aku penuhi kebutuhanmu." Kalau kamu tidak memfokuskan ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan, dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Hadis Qudsi riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Itu artinya, karena niat amalan kita adalah ibadah, maka fokus pada setiap jadwal yang ditentukan. Apabila tidak, Allah akan berikan kesibukan, tetapi tidak mendapatkan rezeki apapun. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan dengan kesabaran. Selesaikan setiap persoalan dengan sabar. Ingat, persoalan itu adalah ujian atas kesungguhan kita menjalankan niat yang telah kita buat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah 4031. Yang keempat, manfaatkan semua kesempatan. Dari Ibnu Abbas dia berkata,
telah bersabda Rasulullah SAW seraya menasihati seseorang, jagalah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa kayamu sebelum jatuh miskin. Jaga masa lapangmu sebelum masa sempit. Dan jaga masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Yang kelima, lakukan segala sesuatunya dengan segera. Bersegeralah menjalankan amalan-amalan yang sudah direncanakan. Jangan menunda-nunda dalam menjalankan kebaikan. Allah berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148 al-ayat. Para usahawan, para pekerja dan karyawan, para mahasiswa dan pelajar yang kami hormati. Contoh amalan UMKM tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk amalan yang lain. Misalnya, sebagai ibu rumah tangga mempunyai target jangka pendeknya, dapat mengajarkan mengaji anaknya. Misalnya untuk kegiatan ibadah, saat ini hanya sholat wajib. Target jangka pendeknya bisa dengan sholat sunnah dan puasa sunnah. Oleh karena itu, mulailah buat jadwalnya. Sebagai pegawai, target jangka pendeknya meningkatkan kredit prestasi kerjanya. Sebagai mahasiswa, target jangka pendeknya menambah kredit mata pelajarannya, atau menambah ilmu lain seperti bahasa, dan lain sebagainya. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesi ke-6 kali ini kita tutup dengan surat Al-Baqarah ayat 110. Segala kebaikan yang kita lakukan untuk kita akan menjadi kebaikan di sisi Allah. Allah melihat apa yang telah kita kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan baik isi maupun penampilan. Kesalahan ada pada saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.